wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk belajar. Kali ini bersama Budina, kita akan membahas materi mengenai sumber energi, tema 6, subtema 1. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Anak-anak, apakah kalian tahu apa sumber energi itu? Ya, benar sekali. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Contohnya, air dan juga udara. Air dan udara termasuk sumber energi. Adapun hewan dan tumbuhan adalah sumber makanan. Nah, makanan yang akan kita makan nantinya akan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Sehingga nanti sumber makanan yang akan kita makan akan menghasilkan energi. Jadi, tumbuhan dan hewan pun merupakan sumber energi. Coba kita amati bumi yang kita tempati ini. Semua telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kelangsungan hidup kita. Di bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan matahari, air, udara, hewan, dan tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, semua itu akan menghasilkan energi. Supaya lebih jelas, yuk kita bahas satu persatu. Energi yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di muka bumi, bahkan di tata surya. Matahari ini merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh panel surya untuk menghasilkan energi listrik. Selain untuk menghasilkan energi listrik, matahari juga bermanfaat untuk manusia, yaitu membantu pertumbuhan tulang. Seperti kalian yang masih dalam proses pertumbuhan. Maka dari itu, kalian harus memanfaatkan sinar matahari dengan baik ya friends, agar pertumbuhan tulang kalian semakin baik. Manfaat yang ketiga yaitu untuk mengeringkan pakaian. Di sini siapa yang suka membantu Bunda menjemur pakaian? Good job. Bantu ya friends supaya pekerjaan Bunda cepat selesai. Dan manfaat matahari yang keempat yaitu pada tumbuhan. Pada tumbuhan, sinar matahari dapat membantu pertumbuhan dan fotosintesis pada tumbuhan. Wah, banyak sekali ya friends manfaat sumber energi matahari. Oke, sekarang kita ke sumber energi yang kedua. Sumber energi yang kedua adalah angin. Pemanfaatan energi angin sedang dilakukan oleh banyak negara karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin. Jadi, pada kincir angin ini, angin bermanfaat untuk menggerakkan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Manfaat yang kedua yaitu layang-layang. Nah, dengan bantuan angin kita dapat menerbangkan layang-layang. Di sini siapa yang suka main layang-layang? Menyenangkan ya friends kalau kita dapat menerbangkan layang-layang. Dan manfaat yang ketiga yaitu pada kapal layar. Pada sebuah kapal layar, angin laut dapat membantu menggerakkan kapal layar sehingga kapal layar tersebut dapat berjalan mengarungi lautan. Sumber energi ini juga sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia ya friends, karena di dalam angin atau udara terdapat oksigen untuk manusia dapat bernafas. Oke, sumber energi yang ketiga yaitu adalah air. Sumber energi air ini sudah lama dimanfaatkan oleh banyak manusia karena ramah lingkungan dan berlimpah. Sumber energi air dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Selain itu, air juga bermanfaat bagi kita untuk minum ya friends. Air diperlukan untuk minum oleh manusia supaya kita tidak dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh kita. Dan yang ketiga, air dimanfaatkan juga oleh manusia untuk mandi agar tubuh kita selalu bersih dan sehat. Sumber energi yang keempat yaitu makanan. Makanan diperlukan oleh tubuh manusia sebagai sumber energi. Dengan makanan yang baik dan cukup, kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti bermain sepeda, berjalan, membaca buku, dan masih banyak yang lainnya ya friends.
Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Maka dari itu, perhatikan ya asupan makanan kalian. Sumber energi yang kelima yaitu minyak bumi. Minyak bumi ini adalah salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Manfaat yang pertama yaitu pada kendaraan, untuk menggerakkan kendaraan seperti mobil, motor, dan lain-lain. Manfaat minyak bumi yang kedua yaitu dimanfaatkan oleh kompor. Minyak bumi dapat menghasilkan energi panas sehingga dapat menyalakan kompor. Pemanfaatan minyak bumi yang ketiga yaitu dapat menyalakan tenaga listrik. Pengolahan atau pembangkit listrik membutuhkan minyak bumi sebagai sumber panas yang akan diterima oleh penggerak magnet yang akan menghasilkan energi listrik. Sumber energi yang keenam yaitu listrik. Listrik adalah sumber energi kedua yang dihasilkan oleh sumber energi lainnya. Listrik dimanfaatkan untuk menyalakan beragam elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada lampu. Pada lampu ini listrik dimanfaatkan untuk menyalakan lampu. Dan yang kedua yaitu pada setrika. Pada alat setrika ini listrik dapat menghasilkan energi panas sehingga setrika ini dapat digunakan dengan baik untuk merapikan pakaian. Manfaat selanjutnya yaitu pada kipas angin, listrik berfungsi untuk menggerakkan kipas angin sehingga kalau cuacanya panas kita tidak menjadi gerah ya friends. Untuk sumber energi yang ketujuh yaitu baterai. Baterai ini juga banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada handphone. Handphone ini baterai sangat berguna karena kalau tidak ada baterainya atau baterainya kosong, maka handphone ini tidak dapat dinyalakan dan tidak dapat digunakan dengan semestinya. Yang kedua yaitu dapat kita manfaatkan pada mainan, contohnya mainan robot. Beberapa mainan robot jika diberikan baterai maka akan dapat menyala dan bergerak ya friends, sehingga kita bermainnya menjadi tambah seru. Dan manfaat baterai yang ketiga yaitu dapat kita gunakan pada jam. Ya, untuk jam ini baterai dapat menggerakkan jam sesuai dengan waktunya sehingga kita tidak telat mengikuti kegiatan sekolah ya friends. Sumber energi yang ke-8 yaitu aki. Aki ini sangat berpengaruh bagi kendaraan untuk menggerakkan kendaraan sehingga kendaraan tersebut dapat berjalan dengan baik. Biasanya aki ini ada pada kendaraan mobil ataupun motor. Wah, senang sekali ya belajar hari ini. Kita dapat mengetahui bahwa sumber energi itu banyak sekali macamnya. Ada matahari, ada angin, ada air, ada makanan, minyak bumi, listrik, baterai, dan aki. Sumber energi yang kita pelajari hari ini ya friends, itu ada yang tersedia selalu di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, namun ada juga yang akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Maka dari itu, kita harus menghemat penggunaan sumber energi ya friends. Anak-anak, bisa kita bayangkan jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam punah. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita selalu melestarikan dan juga berhemat akan energi. Salah satu cara yang bisa kita lakukan diantaranya, yang pertama, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan listrik, berhemat energi dengan misalnya mematikan alat elektronik seperti televisi, kipas angin, dan lain sebagainya jika sudah tidak dipakai. Nah, semua itu bisa kita lakukan untuk berhemat energi. Sekarang anak-anak sudah tahu ya mengenai sumber energi. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pematerian kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa sayangi bumi kita dengan cara selalu berhemat energi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.